Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita boleh dipertemukan kembali melalui ibadah PA online saat ini. Dan untuk tidak berlambatan, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita angkat satu pujian doa. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu lamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu lamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu lamanya. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk kita dalam doa. Mari kita berdoa. Dei Allahmu kisbihetsnai. Kembali kami dipertemukan dalam ibadah PA online. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, kuduskan dan basuh kami dengan darah-Mu. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan kami. Lalu semua kami yang ada dalam ibadah ini, baik para pelayan-Mu yang melayani, umat-Mu yang mengikuti ibadah, semua dikuduskan dan dilayakan. Kami berhiaskan kekudusan masuk dalam hadirat-Mu. Boleh berbakti, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Kami boleh melayani Engkau, mendengarkan isi hati-Mu, khususnya pengungkapan kitab Wahyu. Untuk itu biar Tuhan pagari tempat kami beribadah, rumah tempat tinggal kami, lalu sarana prasarana kami pakai terhubung dalam ibadah ini, termasuk jaringan diberkati oleh Tuhan. Kalau ada pekerjaan setan, iblis, kuasa roh jahat yang coba menyusup, mengacau, mengganggu, mengintimidasi dan mempermalukan jalannya ibadah dan pelayanan, dalam nama Tuhan Yesus kami ikat semua, kami hancurkan dan tolak pekerjaan setan keluar lagi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Sailah hasikun smekutenai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami memasuk dalam hadirat-Mu, berbakti, memuliakan, membesarkan nama-Mu dan melayani Engkau. Hamba-Mu tabiskan ibadah PA pada malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji-muji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan
Tuhan, Tuhan memberkati puji-pujian kita kepadanya. Dan saat ini kita mau memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian doa. Aku cinta padamu, Yesus. Aku cinta padamu, Yesus. Aku cinta padamu, Yesusku. Aku cintakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Oh Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Yesus, sungguh ku cintakan. Hoi mila wada sevna yusko miskedelena. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga. Kami naikkan pujian, syukur, terima kasih Bapa buat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Buat pemeliharaan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami rindu memberikan korban persembahan kami kepadamu. Biar kiranya Tuhan memberkati kami, menguduskan kami, sehingga kami memberikan kepadamu dengan penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan memberkati benda-benda mati yang kami persembahkan, sehingga menjadi jiwa-jiwa yang hidup yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat-Mu dimanapun berada, dalam segala usaha mata pencaharian pekerjaan mereka yang berbeda-beda. Berkati pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau kerjakan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia-Mu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia-Mu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi-Mu. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi-Mu. Tuhan memberkati persembahan kita kepadanya. Dan saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian doa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam
sayang kepada hamba-Mu. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, syabirutnai. Setelah kami memuji-muji nama-Mu, setelah kami memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda syukur, tanda ibadah kami kepadamu, kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Urapan-Mu balik memberkati kepada para pelayan-Mu. Saat ini kami rindu belajar firman-Mu, mendalami isi hati-Mu dalam pengungkapan kitab Wahyu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Karuniakan kami hati dan telinga seorang murid untuk dapat mengerti kebenaran-Mu. Kami mendapatkan pencerahan, iman bertumbuh. Kami jadikan firman-Mu sebagai pegangan dalam langkah-langkah hidup kami. Kami didewasakan dan akhirnya kami disempurnakan. Kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk bersekutu dengan firman-Mu, kami ikat dia, kami hancurkan kekuatannya, kami tolak dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hardik Engkau keluar pergi ke tempatmu dan jangan mengganggu kami. Darah Yesus Tuhan berkuasa membungkus kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami sudah siap membaca, merenungkan dan mau melakukan kebenaran-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman bersama dengan saya, katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam ibadah PA online dan mengingatkan bahwa pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada materi Wahyu pasal 2 ayat 1. Apa yang dibahas pada Wahyu pasal 2 ayat 1 khususnya ketika ada penjelasan firman Tuhan, dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya. Dan saya ingat pertemuan kemarin, bintang itu berbicara tentang hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, orang-orang pilihan Tuhan. Jangan khawatir. Kalau kita sebagai bintangnya Tuhan dan kita ada di tangan kanan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan, Tuhan akan memberi kuasa, Tuhan akan memelihara, dan Tuhan akan menjaga kehidupan kita. Mari berdiri setia dan kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Saya lanjutkan materi ini. Ini penjelasan dalam Wahyu pasal 2 ayat 1. Berjalan ke sana kemari di antara ketujuh kakidian. Apa maksudnya? Saya bacakan pengungkapan rahasia firman Tuhan. Ini menunjukkan bahwa aku memperhatikan gereja-gerejaku ini. Sebab itu aku tahu persis segala sesuatu yang terjadi dalam gereja-gerejaku. Bapak, Ibu, Saudara, sekarang memang organisasi masih ada dan Tuhan memperhatikan. Tapi nanti dalam pengertian yang lebih spesifik, gereja itu berbicara tentang person, kehidupan kita masing-masing. Apa maksudnya Tuhan memperhatikan gerejanya? Yang pertama, Tuhan memperhatikan pemberitaannya. Kalau begitu tidak boleh sembarang memberitakan firman Tuhan. Sebab setiap pemberitaan firman Tuhan ketika Yesus diserukan, Yesus diberitakan bersama dengan penjelasan-penjelasan dan penafsirannya, maka Tuhan ada di situ. Dia akan memperhatikan setiap ucapan, setiap penguraian, penjelasan, dan penekanan-penekanan. Itu sebabnya ketika ada kalimat berjalan di antara ketujuh kaki dian, ini berbicara kita tidak boleh main-main kepada para pelayan Tuhan, agar supaya kita minta hikmat dari Tuhan, supaya kita diberikan keberanian tentunya dengan otoritas Tuhan, serta hikmat bagaimana bertutur, menyusun kata-kata, menguraikan kebenaran firman Tuhan, supaya ketika kita menyampaikan, maka umat Tuhan mendapatkan mutiara-mutiara kebenaran, dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, Tuhan memperhatikan bukan saja pemberitaannya, tetapi perbuatannya. Bapak, Ibu, Saudara, kita bukan saja hidup mengiring Tuhan, melayani Tuhan, melulu beribadah dan melayani, tetapi ada aktivitas-aktivitas lain yang harus kita kerjakan. Kalau ibadah biasanya 2 jam, 2 jam setengah kalau ibadah yang normal, tapi di era pandemi ini waktunya semakin dipres. Tapi sesudah itu bagaimana? Ketika kita kembali ke aktivitas kita, pekerjaan kita, rumah tangga, pendidikan, pergaulan kita, maka semuanya terpantau. Nah, hati-hati ketika dikatakan berjalan di antara 7 kaki dian, Tuhan memperhatikan. Bapak, Ibu, Saudara, alangkah bijaknya kalau kita sadar bahwa pergerakan kita diatur dan dikontrol oleh Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan hendaklah memuliakan nama Tuhan. Ketujuh biji mata Tuhan akan menyoroti secara sempurna apa yang kita lakukan.
Tidak ada tempat yang terlalu terang sehingga Tuhan silau dan tidak bisa memantau pergerakan kita, perbuatan kita. Tidak ada tempat yang remang-remang apalagi terlalu gelap bagi Tuhan. Sebab Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dia pelita, Dia bercahaya. Dia akan menerangi semuanya dan tidak ada yang tersembunyi. Itu sebabnya kita tidak bisa bermain-main. Apalagi kita sebagai bintangnya Tuhan, sebagai orang pilihan Tuhan. Berhati-hatilah. Yang ketiga, Tuhan memperhatikan bukan saja pemberitaannya, perbuatannya, tetapi kelakuannya. Kelakuan ini berbicara tentang karakter. Kalau sekolah untuk mencapai gelar tertentu atau mungkin ada disiplin ilmu tertentu, ada kurun waktu. Apakah 1 tahun, 2 tahun, sekian bulan, pokoknya ada durasi waktunya. Tapi berbicara tentang perubahan sikap, perubahan karakter, saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara, ini sekolah seumur hidup. Seyogianya kita yang sudah lama kenal Tuhan, kita yang sudah lama masuk dalam pelayanan, tentunya mungkin di awal masih banyak error-errornya. Masih banyak hal yang mungkin kita perlu belajar di sini, belajar tentang itu, belajar bagaimana bertutur dan seterusnya. Tapi semakin kemarin kalau sudah puluhan tahun, sekian lama kita melayani Tuhan, tapi karakter kita, kelakuan kita tidak berubah, ini masalah. Itu sebabnya kita tidak bisa membijaksanai katakan begini, tidak ada manusia yang sempurna. Masih manusia daging, tidak bisa. Tuhan menghendaki sejalan kita mendalami kebenaran firman Tuhan, semakin kita dalam, maka semakin banyak yang keluar. Dalam hal ini sifat-sifat yang tidak berkenan. Kalau kemarin kita suka marah-marah, kita suka simpan kepahitan, kita suka melakukan hal-hal yang tidak menjadi berkat bagi orang, maka seharusnya, apalagi untuk saat-saat ini sudah yang kekasih, kita harus banyak mengevaluasi diri kita. Benarkah kelakuan kita, tutur kata kita, sikap tingkah laku kita masih menjadi berkat bagi orang atau tidak? Untuk itu Tuhan memperhatikan kelakuan kita. Apalagi Tuhan memperhatikan doa dan penyembahannya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengaku bahwa apapun dilakukan yang penting atas nama Tuhan. Betul, semua atas nama Tuhan. Tapi kalau berbicara tentang ibadah dan pelayanan, itu ada takarannya. Kalau saudara lihat dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28, di situ dikatakan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita beribadah menurut cara yang berkenan. Nah, satu poin ibadah itu adalah doa dan penyembahan. Kalau kita hubungkan dengan tabernakel, ini kena pada mesbah dupa. Kita tidak boleh, saudara yang kasih, mengatur-atur sesuai dengan selera kita karena sudah ada panduannya. Musa mendapatkan pesan, dia mendapatkan penglihatan di Bukit Horeb. Bagaimana skema daripada tabernakel bersama dengan alat-alatnya, tempatnya, aturannya, itu tidak boleh dirubah-rubah. Lalu di situ ada penjelasan penutup. Seperti yang engkau saksikan di atas gunung, begitulah yang harus kau buat dan tidak boleh dirubah. Itu aturan yang turun-temurun. Mungkin ada yang katakan begini, tapi itu perjanjian lama hambanya. Bagaimana dengan perjanjian baru? Di mana ada roh, di situ ada kebebasan. Saya ingin sampaikan pada momen ini dalam ibadah PA kali ini, saudara. Betul, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Tetapi kebebasan yang bagaimana? Ada banyak orang menafsirkan kebebasan ini kebebasan sebebas-bebasnya. Bukan. Kebebasan yang dimaksudkan ini kebebasan untuk bertanya kepada Tuhan, kebebasan untuk minta petunjuk Tuhan yang benar. Dan saya percaya Tuhan tidak akan keluar dari rel kontrol kebenaran firman. Nanti Tuhan tolong sampai waktunya kita akan membahas Wahyu pasal 11 ayat 1. Di situ memang baik Allah diukur, ibadah kita diukur, dan kehidupan sembahyang kita, misbah diukur. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau tidak masuk dalam pengukuran, tidak sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan, maka walaupun orang sudah berulang-ulang tekun setia berdoa menyembah Tuhan, tapi kalau tidak sesuai dengan aturan, mohon maaf, itu tidak akan dihitung oleh Tuhan, tidak masuk pengukuran. Dan Wahyu pasal 11 ayat yang kedua, Tuhan bilang begini, kecualikan pelataran di sebelah luar. Artinya apa? Walaupun memang alat yang bernama mesbah dupa itu ada di ruangan kudus, tapi orang-orang yang berurusan dengan mesbah dupa, kalau tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh rel, itulah kebenaran firman Tuhan, akan terlempar keluar. Kemudian kita tahu bahwa halaman itu akan dipijak-pijak oleh antikris. Mari, dimanapun kita berjemaat saat ini, saya percaya walaupun mungkin organisasinya beda, tapi kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka itu adalah gereja yang sesungguhnya. Doa dan penyembahannya diperhatikan oleh Tuhan. Dan menurut buku Pengungkapan, penyembahan hanya satu kali dalam satu ibadah. Kalau mau bikin 10 kali penyembahan, bukan dalam satu ibadah, tapi bikin 10 sesi atau 10 kali ibadah. Karena hukumnya, aturannya,
satu ibadah, satu penyembahan. Di mana tempatnya? Sesudah pemberitaan firman Tuhan. Karena di tabernakel, sesudah imam-imam berhadap-hadapan dengan meja roti pertunjukan, dia mengganti roti untuk waktu tertentu, menyusun roti, itu berbicara tentang pemberitaan firman dan juga perjamuan kudus. Lalu sesudah itu imam akan pergi ke alat yang terakhir yang bernama misbah dupa. Dan misbah dupa ini berhadap-hadapan dengan tabut perjanjian, hanya dipisahkan oleh pintu tirai. Artinya apa? Kita tidak boleh bermain-main karena doa dan penyembahan itu puncak dari kita dalam menghadap Tuhan dalam sebuah ibadah. Untuk itu, kalau kita ingin melayani Tuhan secara pribadi, kita berhadap-hadapan dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan, roh kita terhubung, maka mari persiapkan diri kita tentunya dalam aturan-aturan yang Tuhan kehendaki. Berdoa, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran sesudah pemberitaan firman Tuhan. Apalagi yang diperhatikan oleh Tuhan? Kata berjalan ke sana kemari di antara ketujuh kekinian, bukan saja doa penyembahannya diperhatikan oleh Tuhan, tetapi kasihnya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Itu artinya, sekecil apapun yang kita lakukan, kalau atas nama mengasihi Tuhan dan membalas kasih Tuhan, jangan takut. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan dan firman Tuhan memberikan jalan, mari kita lakukan. Walaupun mungkin gereja atau organisasi belum bisa memberikan apresiasi atau manusia tidak melihat, tapi cukuplah ketujuh biji mata Tuhan melihat dan kita kerjakan dengan hati tulus, maka kitab catatan harian akan mencatat semua yang kita kerjakan. Dan nanti pada waktu tutup buku, pada waktu Tuhan datang, maka kita akan kaget sekaligus kagum bahwa walaupun manusia tidak mengapresiasi, walaupun manusia tidak melihat, orang lain tidak melihat, tapi Tuhan sungguh mencatat semua yang kita kerjakan. Untuk itu, jadilah bintang-bintang andalan Tuhan. Jadilah kaki Dia yang menyala. Kerjakan segala sesuatu dengan hati tulus dan hati yang murni di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mencatatnya. Dan itu akan diakumulasi sebentar menjadi buah-buah kebenaran yang akan diapresiasi. Menjadi pahala dan upah dari Tuhan. Saya lanjutkan materi ini. Wahyu pasal 2 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan dalam terjemahan Bode. Aku tahu segala perbuatanmu dan kelelahan dan sabarmu, dan aku tahu bahwa engkau tiada boleh tahan segala orang jahat. Tetapi engkau sudah mencobai orang-orang yang mengatakan dirinya rasul, tetapi bukan. Dan sudah engkau dapati mereka itu pendusta. Sekalian saya baca ayat 3 karena masih ada penjelasan. Ayat 3. Dan engkau tahan sabar dan sudah menanggung siksa karena namaku dengan tiada jemu. Saya baca penjelasannya. Sidang jemaat Efesus ini dipuji Tuhan karena mereka mempunyai 9 perbuatan baik. Yang pertama, perbuatan. Yang kedua, kelelahan, jera. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, tiada tahan dengan segala orang jahat. Artinya punya pendirian, punya sikap. Yang kelima, mencobai orang yang mengaku rasul. Artinya punya karunia membedakan segala roh. Kemudian mencobai orang yang pendusta. Artinya punya karunia marifat. Yang ketujuh, tahan sabar. Yang kedelapan, menanggung siksa karena aku. Artinya rela diproses, rela memikul salib. Dan yang kesembilan, tiada jemu. Artinya tetap tekun, tetap berapi-api untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau memperhatikan 9 hal ini, siapa yang tidak bangga? Sebab hal-hal ini hari-hari terakhir menjelang Tuhan datang dan mengingat banyaknya proses tantangan yang diperhadapkan kepada gereja Tuhan, maka nilai-nilai 9 hal yang saya bacakan tadi itu sudah jarang ditemukan dalam gereja Tuhan. Satu persatu mulai luntur oleh karena berbagai proses, hantaman badai kehidupan, ujian-ujian, bahkan tantangan, bahkan godaan-godaan. Jadi 9 hal ini cukup membanggakan. Dan itu Tuhan temukan pada jemaat yang ada di Efesus. Saya lanjutkan. Dengan ke-9 sifat yang mereka miliki, jemaat Efesus itu merasa puas. Dan mereka menonjolkan perbuatan mereka. Sebenarnya, mereka harus menonjolkan 9 buah Roh Kudus. Perhatikan firmanku dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Yang pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, perdamaian. Yang keempat, panjang sabar. Yang kelima, kemurahan. Keenam, kebaikan. Yang ketujuh, setiawan.
Yang ke-8, lemah lembut atau rendah hati. Lalu yang ke-9, tahan nafsu, penguasaan diri. Sidang jemaat Efesus ini terlalu mementingkan peraturan-peraturan manusia dan menonjolkan perbuatan-perbuatan mereka. Perhatikan, kata terlalu. Kalau terlalu itu artinya overdosis, melebihi dosis takaran yang ditentukan. Terlalu mementingkan peraturan-peraturan manusia artinya hal-hal yang mendatangkan penilaian dari manusia. Segala sesuatu dikerjakan supaya mendatangkan puji, mendatangkan kebanggaan, aplaus, tepuk tangan dari manusia, dan juga menonjolkan perbuatan-perbuatan mereka. Sayangnya, mereka tidak berimankan kepada Roh Kudus atau bersandar kepada Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus meninggalkan mereka. Yang nampak dalam sidang Efesus ini adalah mereka kehilangan kasih. Perbuatan banyak, tetapi kalau sudah kehilangan kasih, maka ini masalah yang serius di hadapan Tuhan. Saya lanjutkan materi ini. Segala perbuatan mereka hanyalah perbuatan terpaksa. Mereka menyangka bahwa dengan perbuatan saja mereka dapat diselamatkan. Bukankah itu yang banyak terjadi di luar, Bapak Ibu Saudara? Kita berusaha menunjukkan yang terbaik supaya dipuji oleh manusia, tetapi sebenarnya tidak berasal dari hati. Mungkin dari pihak manusia kita sudah mendapatkan pujian, tapi dari pihak Tuhan, saya ingin katakan kalau kita berurusan dengan Tuhan, sebelum Dia menilai casing kita, hal-hal yang bisa kita buktikan dengan perbuatan yang nampak dengan mata, maka Tuhan memulai penilaian itu dari hati. Untuk itu kita tidak bisa bermain-main dengan Tuhan. Mulailah dengan hati, pakai hati, keluarkan, ekspresikan dalam tindakan yang sungguh. Dan saya percaya kalau semua bermula dari hati, hati yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, saya percaya segala yang kita kerjakan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Perbuatan tanpa iman adalah kosong atau mati. Perhatikan firmanku berikut ini. Demikianlah juga iman, jikalau tiada disertai perbuatan, matilah ia sendiri. Ini terjemahan Bode dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Jadi iman, ya, demikian juga iman kalau tiada disertai perbuatan, artinya iman tanpa perbuatan, maka pada hakikatnya adalah mati. Sebaliknya kalau kita tambahkan perbuatan tidak disertai dengan iman juga itu adalah sia-sia. Tidak ada satu perbuatan terpuji di hadapan Allah kalau tidak disertai iman dan kasih yang sempurna. Sidang jemaat Efesus ini seperti sidang jemaat Galatia, yaitu memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Galatia pasal 3 ayat 3, saya baca ayat ini. Adakah kamu sebegitu bodoh, sedang kamu mulai dengan roh, sedang kamu hendak menyudahkan atas peri duniawi? Kalau dalam terjemahan Bode, kamu memulai dengan roh, lalu kamu mengakhiri dengan daging. Ini memang miris. Begitu semangat memulai bersama dengan Tuhan, tapi dalam perjalanan pengabdian, akhirnya Tuhan menemukan sifat daging menonjol, lalu roh meninggalkan. Kita tidak ingin hal yang sedemikian. Makanya Bapak Ibu Saudara, di awal kitab Wahyu ini, penyampaian pengungkapan kebenaran firman Tuhan, kita bukan saja belajar sejarah, tapi kita sedang mengukur diri kita, mengevaluasi kehidupan kita. Saya ingatkan kita bahwa 7 sidang ini dulu ada di Asia Kecil, sekarang sudah tidak ada. Dan kunjungan pada waktu itu menjadi pesan moral, sebab 7 sidang yang ada di Asia Kecil, termasuk jemaat Efesus, itu mengenai kondisi jemaat gereja Tuhan, kehidupan kita yang ada di akhir zaman ini. Lalu kita berdoa, semoga apa yang menjadi teguran, peringatan, nasihat Tuhan kepada jemaat yang ada di Efesus, saya percaya kalau kita bersungguh-sungguh memperhatikan, kita kembali kepada jalur Tuhan, saya percaya kita tidak akan mengulangi kesalahan yang persis seperti didapati pada jemaat Efesus. Galatia pasal 5 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Tetapi demikianlah ini kataku, berjalanlah kamu dengan roh, niscaya kehendak tabiat duniawi tiada akan kamu genapkan. Karena kehendak tabiat duniawi berlawanan dengan roh, dan kehendak roh itu berlawanan dengan tabiat duniawi. Karena keduanya berlawanan, supaya jangan lakukan barang yang kamu kehendaki. Jadi memang karena tubuh kita ini sebagai baiknya Tuhan yang sudah ditebus, diselamatkan, Tuhan tidak mau dua kekuatan ini ada dalam kehidupan kita.
Tuhan mau supaya kita buat pilihan. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka biarlah kita komitmen untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Roh. Dan tidak mengizinkan sedikit pun, tidak memberikan ruang sedikit pun kepada kehendak tabiat duniawi untuk mengambil keuntungan. Dalam pemberitaan firman Tuhan yang lalu, kita sudah sempat diingatkan tentang ilustrasi bagaimana unta yang akhirnya karena kompromi masuk ke dalam tenda, kemudian tenda itu rubuh dan musafir itu tidak bisa menikmati peristirahatan. Ini hanya peringatan bahwa kita tidak bisa berkompromi. Mari, buatlah pilihan-pilihan yang tepat. Jangan seperti jemaat yang ada di Efesus. Kembalilah kepada jalurnya Tuhan. Sungguh-sungguhlah perbuatan yang dilandasi oleh iman. Iman yang betul-betul didasari oleh kesadaran bahwa saya kerjakan ini karena saya mengasihi Tuhan. Banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya. Kaki dia dari sidang Efesus ini seperti sumbu yang berasap akan mati. Dan ini memberi penjelasan bahwa kalau sumbunya berasap, itu artinya tanda kehabisan minyak. Ini berbicara bahwa Roh Kudus telah meninggalkan mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus meninggalkan seseorang, orang itu tidak langsung mati dalam pengertian putus nyawanya. Ada banyak orang-orang secara fisik masih hidup, masih bergerak melakukan aktivitas, tapi sebenarnya roh telah meninggalkan mereka dan roh mereka mati. Ya, banyak yang terjadi seperti itu dan tanpa mereka sadari. Untuk itu umat Tuhan, Mari kita kembali merenungkan akan kebaikan Tuhan dan dengan apa kita balas kasih Tuhan. Kalau kita masih sehat, kita masih kuat, lakukanlah perbuatan-perbuatan itu dilandasi dengan kasih, dilandasi dengan iman, bukan karena mencari nama, bukan karena ingin dipuji, dan seterusnya. Ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan, Wahyu pasal 2. Tetapi aku ada satu hal ke atasmu, yaitu engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula itu. Seperti telah diterangkan pada ayat 2 dan ayat 3 bahwa jemaat ini telah kehilangan kasih. Mereka berbuat 9 perbuatan terpuji, tetapi mereka perbuat itu bukan dalam roh, tetapi daging. Ini berarti mereka sudah meninggalkan kasih sebagai hukum yang terutama sekali. Nah, ada beberapa ayat yang memberikan penjelasan bahwa kasih itu sebagai pengikat yang menyempurnakan dan saling melengkapi. 1 Korintus pasal 13 ayat 13, dengan demikian tinggallah 3 hal ini. Itulah iman, harap, kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Dan kita tahu kasih itu berbicara tentang pribadi Yesus. Sebab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kasih itu adalah Yesus Kristus sendiri. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 dan ayat yang ke-17, inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti hukum-hukumnya, ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan. Lalu Kolose pasal 3 ayat yang ke-14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih, karena kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi ayat-ayat ini memberikan penjelasan bahwa keutamaan kasih itu jangan diragukan. Kasih itu dibutuhkan sebagai kekuatan yang akan mengikat dan menyempurnakan semua yang kita kerjakan. Jangan seperti jemaat yang ada di Efesus. Begitu banyak perbuatan yang membanggakan secara manusia, tetapi mereka kehilangan kasih, kehilangan pengikat yang menyempurnakan. Ayat 5. Sebab itu ingatlah dari mana engkau jatuh dan bertobatlah dan lakukanlah perbuatan yang mula-mula itu. Jikalau tidak, aku akan datang kepadamu lalu mengalihkan kaki dian ini dari tempatnya, kecuali engkau bertobat. Ada 3 perkara yang menjatuhkan sidang jemaat Efesus. Yang pertama, perbuatan karena terpaksa. Di dunia saja Bapak Ibu Saudara, orang kalau melakukan segala sesuatu dengan terpaksa, pasti hasilnya tidak akan bagus. Walaupun mungkin orang bisa membungkus dengan segala macam cara, aturan, persiapan-persiapan yang matang, tapi kalau perbuatan karena terpaksa, kalau ibarat makanan kehilangan rasa, ataukah kelebihan rasa. Yang kedua, meninggalkan kasih atau kehilangan kasih. Dan saya percaya ini masalah serius. Tuhan katakan betapa dalam engkau jatuh. Orang yang kehilangan kasih itu kejatuhan yang terdalam. Yang ketiga, meninggalkan Roh Kudus. Jadi orang-orang yang mengabaikan pekerjaan roh, manifestasi roh, tidak memberikan kesempatan roh bekerja dalam hidupnya, dalam komunitas persekutuan atau dalam sidangnya, saya ingin katakan ini satu kejatuhan yang terdalam, ini masalah.
Kalau Roh Kudus sudah meninggalkan, apalagi yang bisa kita andalkan? 2 Korintus pasal 3 ayat 6 bagian B. Huruf itu mematikan, tetapi roh yang menghidupkan. Kita tidak ingin segala yang kita kerjakan ini seperti mayat berjalan tanpa ada roh yang menghidupkan. Oleh sebab itu, jaga supaya Roh Kudus tetap ada dalam hidup kita. Manifestasi roh tetap bekerja. Karunia-karunia, anugerah-anugerah roh secara permanen bekerja, akan membawa kita dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Sehingga seiring berjalan waktu kita bertumbuh dalam kasih-Nya, kita bertumbuh dalam kebenarannya, dan satu ketika kita akan melihat bahwa kita akan menuju kepada pendewasaan. Ya, pendewasaan, kedewasaan penuh, kata Efesus pasal 4, dan kita layak naik pangkat menjadi permaisuri, siap menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Kesempatan lain kita sambung, dan mari umat Tuhan kita siapkan diri kita untuk masuk dalam penyembahan. Kita mau nyanyikan satu pujian. Mari kita berlutut semua saudara. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ingatkan kita bahwa dalam penyembahan sebentar, saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, silakan menyanyi dalam roh. Notasinya lagu yang akan kita nyanyikan sebentar bersama malaikat di sorga. Tetapi sesudah bahasa akal, kita tetap pakai notasi bersama malaikat di sorga, tetapi pakai bahasa roh, menyanyi dalam roh. Sebaliknya, saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, berdoa sungguh-sungguh, menyerah sungguh-sungguh, Yesus pembaptis Roh Kudus akan membaptis saudara. Kalau saudara menyerah sungguh-sungguh, walaupun tanpa penumpangan tangan, Tuhan mengenal kerinduanmu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian, bermasmur, bermasmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat, tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Hosana, haleluya. Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Sesudah kami mendengarkan firman-Mu, doa kami, materaikan kebenaran-Mu di hati kami. Hidupkan oleh Roh-Mu, karuniakan kami hati yang taat, roh yang rela, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Kami tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus, tapi kami boleh bangkit. Perbuatan-perbuatan kami berdasarkan iman dan kasih, dan kami melandasinya atas nama mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu menyembah Tuhan. Kuduskan kami, biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepada Tuhan. Khusus saudara-saudara kami yang rindu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baptis mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya mereka juga boleh diperlengkapi oleh Tuhan. Kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan perintahkan dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rehelo simikutnai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hosana, Hosana. Aku memuji
kita menyanyi dalam roh. Nice try, Lord, is namku rala zamai inos kaslai itnan ditlat horala sam hukami hai dislai nama nalawin tumakun sa ordi dalamina undi takapayakun sesan holila samina kablay urni nilahit pambada pato komayatu di hasay glory hallelujah beda tanala malawato kami ato kopayasay amin nilala malawat ko taramini sakadala malawat ko naman ko tanamana hindara balabada hota na binikatalapu ang padan ko di sala matambal hingga ito kata nila binakumpayakusan asesin na botumina o lakuntray irahala kata na nabalabalabato ni hasa dalabato may kantunog hindaro rinalalalawalawa kasamba na batana katanay kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Indah humlis, yana nalawalawato kapahatu di kawan kapan katanay. Hurinda walay ko sama na manahol kadato na. Untanahan laki to peribidila to na may konsemena. Urdihilakan handa ta katamidihil bidikin say. Mari ambil waktu untuk menaikkan doa-doa pribadimu. Sampaikan harapanmu, kerinduanmu. Mungkin ketika engkau berdoa dengan roh, engkau tidak mengerti apa yang engkau ucapkan. Tetapi Bapamu di surga mengetahui apa yang engkau doakan. Homine, lokusyada pahalo, kentana mene katana. Yesus, Yesus. Ibadah tidak ada yang sulit bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Hurihaton mikatana belakangsa. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Samina ombilekun hamba katanay. Glory, haleluya, haleluya. Syada pota kami menapaukan saya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terpuji namamu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita mau angkat satu pujian. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Margareta Baker. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Hoi nai lai wase lo skon tetelena. Bapa di sorga, kembali kami naikkan pujian syukur ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kebenaran-Mu boleh tertanam, termeterai dalam hati kami. Terlebih Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa.
Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi alat-Mu. Biarlah urapan Tuhan, pemakaian Tuhan bertambah dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu, membawa segenap kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Buat semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah online pada saat ini Bapa. Tuhan, kunjungi mereka, lawati mereka satu persatu Tuhan. Engkau yang mengenal akan keberadaan hidup mereka. Engkau yang kenal akan segala pergumulan mereka. Karena itu Tuhan, Engkau kunjungi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Biar Engkau nyatakan pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam setiap pergumulan yang mereka alami Tuhan, berikan kelepasan, berikan kemenangan Tuhan. Sehingga mereka boleh menaikkan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, buat semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang menghadapi masalah, pergumulan, sakit penyakit. Tuhan jamah sembuhkan mereka. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan Allah kami yang setia memelihara kehidupan kami. Dalam segala pekerjaan usaha mereka yang berbeda-beda, Tuhan memberkati sehingga mereka boleh pakai untuk hidup dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat pelayanan melalui channel YouTube ini Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan urapi, dan biarlah Tuhan dapat menjangkau banyak jiwa untuk dibawa kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Bapa, kalau ada umat-umat Tuhan yang belum menjadi milik Tuhan Yesus, yang menyaksikan siaran ini Tuhan, Tuhan jamah hati mereka. Tuhan perkenalkan diri-Mu kepada mereka, sehingga mereka juga Tuhan boleh mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Dan biar Tuhan berbicara di hati mereka, menyelamatkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, biarlah anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online PA ini Tuhan, boleh semakin dewasa di dalam Tuhan, boleh diperlengkapi dengan perhiasan-perhiasan rohani, boleh diperlengkapi dengan kekayaan-kekayaan rohani, sehingga mereka boleh bertumbuh dewasa dalam Tuhan dan siap menjadi pengantin Tuhan pada saat Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Tuhanlah yang akan memeliharakan semua umat-Mu yang percaya kepadamu dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Tuhan memberkati, pulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Berkati pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Tuhan memberkati mereka, pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk memulihkan bangsa negara kami. Berkati TNI dan Polri Tuhan, berkati semua tenaga medis Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik karena pertolongan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat pelayanan pekerjaan-Mu dimanapun berada di muka bumi ini Bapa. Dimanapun nama Tuhan Yesus Kristus diberitakan, Tuhan sertai dengan kuasa-Mu, sertai dengan mujizat-Mu, sehingga banyak jiwa diselamatkan datang kepada Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu dalam pelayanan mereka dimanapun berada, baik di pelosok desa, di kota, dimanapun Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Biarlah sertai mereka dengan kuasa Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka semakin banyak jiwa diselamatkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan kita angkat satu pujian. Besar
selamanya, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, Tuhanku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, Tuhanku, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya, haleluya. Di akhir ibadah PA ini kami pulangkan syukur terima kasih yang tak terhingga atas berkat lawatan Tuhan yang kami rasakan dalam hadirat-Mu melalui ibadah ini. Tidak ada yang dilewati, semua sudah dilawat oleh Tuhan. Baik yang melayani, yang dilayani. Dimanapun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini, semua sudah diberkati. Sebentar setelah ibadah ini tutup, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Lindungi dan jaga. Apapun yang masih bisa kami kerjakan, ada penyertaan perlindungan Tuhan. Sampai kami bertemu kembali, pertemuan berikut, kami boleh beribadah, belajar kebenaran, dan kami diberkati. Kalau ada kuasa iblis, roh jahat, roh maut, kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit, roh-roh yang mendatangkan rugi dan celaka, kekuatan-kekuatan yang mengganggu dalam nama Tuhan Yesus, kami usir, kami perintahkan dan tolak keluar lagi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rehesi ketsemukusnai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Umat Tuhan, angkat wajah-Mu, tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus pemberi berkat. Dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulang dan bawa anugerah sejahtera Tuhan Yesus. Kasih dan sayang dari Allah Bapa kami, pimpinan urapan, persekutuan, kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus ada dan tetap selalu bersama dengan hidupmu, memberkati hidup nikahmu, juga rumah tangga, serta pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah pelayanan, dan segala rencana-rencanamu. Mulai pada malam ini sampai ke fajar hari Maranatha, Tuhan Yesus datanglah kembali, sambut dan bawa kami masuk dalam surga, Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan tutup ibadah PA untuk malam ini. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menuliskannya pada kolom komentar pada channel YouTube ini dan akan dijawab pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.